Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asrianti Natsir dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi akuntansi, kelas akuntansi 2020E. Sedikit saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Sistem informasi akuntansi yaitu suatu sistem yang memungkinkan pengumpulan dan pengorganisasian data-data, pengolahan data untuk menjadi informasi, dan penyajian laporan. Sistem informasi yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan, seperti dalam hal 1. Besarnya kas yang dimiliki perusahaan, 2. Besarnya saldo utang yang harus dilunasi perusahaan, 3. Banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, 4. Besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, 5. Besarnya dividen yang dibagikan kepada perusahaan, ke-6. Kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukuan ganda, yaitu apabila ada suatu pencatatan yang dibuat perusahaan, maka akan ada dampak ganda, yaitu minimal suatu pencatatan di sisi debit dan minimal satu pencatatan di sisi kredit. Pencatatan yang dilakukan pada sisi debit atau kredit ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam dunia akuntansi, yaitu sebagai berikut. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Liabilitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Laporan keuangan. Menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan yang seringkali disebut sebagai potret perusahaan merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, ekuitas pada suatu akhir periode. Laporan laba rugi komprehensi terdiri atas 2 bagian, yaitu laba rugi bersih dan pendapatan konversional lainnya. Laporan keuangan ini merupakan informasi bagi para penggunanya, terutama pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan juga manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan terkait perusahaan di masa mendatang, seperti yang pertama, kelayakan untuk menambah investasi ke dalam perusahaan atau sebaliknya, penentuan apakah harus melakukan penarikan investasi. Yang kedua, kelayakan untuk memberi pinjaman kepada perusahaan. Neraca saldo. Neraca saldo berisi saldo akhir kumpulan akun pada akhir periode. Penyusunan neraca saldo disusun berdasarkan saldo normal akun debit dan kredit, dimulai dari akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Neraca saldo tidak dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan postingan ke buku besar telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Salah satu konsekuensi entitas menerapkan prinsip akrual adalah pengakuan pendapatan beban yang dilakukan secara periode saat terjadinya pendapatan atau buku beban tersebut. Karena entitas harus dilakukan proses penyesuaian untuk memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan penandingan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Menurut PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporan keuangan entitas menyajikan aset sebagai aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sebagai klarifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangan.
kecuali penyajian berdasarkan likuiditas dan memberikan informasi yang relatif dan dapat diandalkan. Dengan demikian, artinya ketika entitas yang bergerak di bidang penjualan dan barang jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klarifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat karena menyajikan aset neto yang digunakan sebagai modal kerja dengan aset neto yang digunakan dalam jangka panjang. Namun, untuk beberapa entitas, misalnya entitas di bidang jasa keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang relatif dan dapat diandalkan dibandingkan dengan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasional yang diidentifikasi secara jelas. Aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Contoh aset lancar yaitu kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka waktu panjang. Aset lancar adalah aset yang tidak memiliki definisi aset lancar dan aset lancar adalah aset tidak lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi jangka panjang, yang kedua aset tetap, yang ketiga aset tak berwujud, dan yang keempat itu aset lain yang bersifat tidak lancar. Berikutnya yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Liabilitas jangka panjang biasanya mencangkup satu, liabilitas yang berasal dari pembayaran, liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas, dan liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, penggunaan laporan keuangan ini mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Tujuan dan kegunaan. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi ini berguna bagi investor, kreditor, pengguna lainnya pada laporan keuangan yang bertujuan sebagai berikut. 1. Menginvestasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Yang ketiga, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dan arus kas neto dari kegiatan operasi. Analisis perbedaan ini sering dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. Yang keempat, membagikan kinerja operasi antar entitas yang berbeda karena arus kas neto dari perusahaan. Laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pemilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Yang kelima, memudahkan pengguna laporan untuk
untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas depan dan antar entitas yang berbeda. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi akuntansi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.